Salam kebajikan, Waite Tongtien. Selamat bergabung dalam pembelajaran online pendidikan agama Konghucu dan Budi Pekerti kelas 12. Kita masuk pada bab pertama yaitu tentang hakikat dan manfaat belajar. Bab ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan dan pada pertemuan pertama dibagi menjadi 5 topik pembahasan. Topik pertama yaitu tentang gejala dan tujuan belajar, topik kedua tentang semangat dan manfaat belajar, topik ketiga tentang langkah-langkah belajar, topik yang keempat tentang belajar dan berpikir, dan topik yang kelima tentang 5 pedoman di dalam belajar. Gejala dan tujuan belajar. Belajar sebenarnya merupakan panggilan kemanusiaan. Artinya sadar atau tidak bahwa manusia tidak bisa menghindar dari kegiatan belajar. Belajar terjadi dalam interaksi kita dengan lingkungan, dalam bergaul dengan orang lain, dan dalam menghadapi segala peristiwa manusia belajar. Maka disadari atau tidak, kita melakukan banyak hal di dalam hidup kita yang sebenarnya adalah proses belajar. Semua kemampuan itu mula-mula tidak ada. Proses perubahan dari tidak ada atau tidak mampu ke arah ada atau ke arah mampu selama jangka waktu tertentu serta ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Inilah yang menandakan telah terjadi pembelajaran. Namun demikian, belajar bukan sekedar sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu menjadi mampu. Proses dari tidak tahu atau tidak mampu menjadi tahu atau menjadi mampu hanyalah gejala belajar untuk mendapat tambahan pengetahuan atau kemampuan. Setelah terjadi proses dari tidak tahu atau tidak mampu menjadi tahu, selanjutnya pengetahuan itu atau kemampuan itu haruslah memberikan kontribusi atau sumbangan yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi pada hakikatnya belajar memiliki 2 tujuan. Pertama yaitu untuk mengasah otak dan menambah wawasan atau pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua, belajar untuk membuat seseorang dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Jadi semua yang kita pelajari pada dasarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam membina diri dan menggenapi kodrat kemanusiaan kita. Selanjutnya, semangat dan manfaat belajar. Pertama adalah semangat belajar sepanjang hayat. Kungce menasehati, setiap orang seharusnya tidak pernah berhenti untuk belajar, dan ada usaha yang terus-menerus untuk merealisasikannya, sehingga semua potensi yang ada di dalam diri kita menjadi bermakna. Seharusnya manusia bergerak terus seperti air, siang malam tanpa berhenti. Demikian maka Kungce mengatakan yang bijaksana laksana air, bergerak terus. Bergerak dalam konteks ini berarti terus melakukan pengembangan diri. Kungce berkata, orang yang benar-benar dengan penuh kepercayaan suka belajar, barulah ia dapat memuliakan jalan suci hingga akhir hayatnya. Banyak sekali sebenarnya manfaat dari belajar. Tetapi jika kita harus simpulkan, maka manfaat belajar adalah menjadikan kita berharga. Di dalam kitab catatan hikayat tersurat, batu kumala atau batu giok bila tidak dipotong, tidak diukir, tidak akan menjadi benda atau perkakas yang berharga. Dan orang bila tidak mau belajar, tidak akan mengerti akan jalan suci. Artinya, benda yang bagus dan mulia sekalipun, jika tidak dibentuk, tidak akan menjadi benda yang berharga. Maka jangan menganggap karena manusia adalah makhluk yang termulia, otomatis menjadi berharga meskipun tanpa belajar. Untuk menjadikan diri kita berharga, kita harus belajar. Tersurat dalam kitab Sanjak, pandanglah tebing sungai Ci, hijau berkilau jajaran bambu. Adalah seorang cince yang mengesankan,
laksana tanduk dibelah, dikikir, laksana batu dipahat, digosok. Betapa teliti dan tekun dia, betapa terang dan mulia. Adalah seorang cince yang senantiasa tak boleh dilupakan. Laksana dibelah, dikikir, itulah cara belajarnya. Laksana dipahat, digosok, itulah cara membina dirinya. Betapa teliti dan tekun, itulah cara meluruskan hatinya. Betapa terang dan mulia, itulah yang menyebabkan orang hormat kepadanya. Dan adalah seorang cince yang senantiasa tak boleh dilupakan. Itulah melukiskan jalan suci yang jaya dan kebajikan yang mencapai puncak kebaikan. Maka rakyat tidak akan ada yang melupakannya. Langkah-langkah belajar. Inilah 5 langkah belajar yang diajarkan Kung Ce. Langkah-langkah yang sangat sistematis dan menjadi sebuah metode belajar yang sangat hebat, yang akan menuntun orang mencapai manfaat dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, apa yang dipelajari tidak akan sia-sia. Langkah-langkah itu tersurat di dalam Chung Yung bab 19 pasal 19. Banyak-banyaklah belajar. Pandai-pandailah bertanya. Hati-hatilah memikirkannya. Jelas-jelaslah menguraikannya dan sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Belajar tanpa berpikir sia-sia. Ini berkaitan dengan 5 langkah belajar sebagaimana diajarkan Kung Ce. Langkah pertama adalah banyak-banyaklah belajar. Artinya kita harus belajar sebanyak mungkin dengan cara membaca atau mendengar atau mengamati sesuatu. Banyaknya pengetahuan yang kita dapat dari belajar akan menimbulkan kemampuan atau kepandaian kita untuk bertanya. Artinya, kepandaian bertanya berkaitan erat dengan seberapa banyak yang sudah kita pelajari atau kaya literasi. Orang tidak akan memiliki kepandaian dalam bertanya jika baru sedikit yang dipelajari atau miskin literasi. Semakin banyak yang telah kita pelajari, maka semakin banyak hal yang bisa kita kait-kaitkan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pengetahuan yang kita dapat dari belajar dan kepandaian bertanya akan saling mendukung. Banyak belajar menghasilkan banyak pengetahuan, dan pengetahuan menjadikan kita memiliki kemampuan untuk bertanya. Maka banyak belajar dan kepandaian bertanya adalah 2 hal yang saling mempengaruhi dan saling mendukung. Maka dikatakan mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah awal pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan yang kita dapat dari belajar dan bertanya itu harus kita pikirkan di dalam pikiran kita dengan penuh kehati-hatian. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hati-hati memikirkan pengetahuan yang sudah kita terima itu? Sebuah pepatah Tiongkok kiranya dapat mengilustrasikan hal ini dengan gamblang. Pepatah itu mengatakan, daging tidak akan menjadi daging manusia sebelum dicerna dengan baik di dalam perut. Maksudnya, daging atau makanan setelah diolah melalui proses pencernaan di dalam perut, barulah daging itu bisa menjadi bagian dari daging atau tubuh kita. Maka seperti perut mencerna setelah ada bahan atau makanan yang dimasukkan, pikiran mengolah setelah ada pengetahuan yang diterima. Hasilnya akan lahir sebuah pemahaman baru versi kita sendiri. Selanjutnya, agar pengetahuan atau pemahaman baru itu benar-benar menjadi bagian dari diri kita, kita harus menguraikannya kembali dengan gaya dan cara kita sendiri sampai sejelas-jelasnya. Bagaimana caranya? Lakukanlah seperti sedang mengajarinya kepada orang lain. Kapan, di mana, dan kepada siapa, bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan bisa kepada siapa saja, bahkan kepada diri kita sendiri. Artinya, kita bisa bicara dengan diri kita sendiri untuk menjelaskan atau menguraikan pengetahuan atau konsep baru itu. Kabar baiknya adalah bahwa cara paling efektif dalam belajar adalah mengajarkannya kepada orang lain. Tersurat dalam catatan kesusilaan bab 16 pasal 3. Belajar menjadikan orang tahu kekurangan dirinya.
dan mengajar menjadikan orang tahu kesulitannya. Dengan mengetahui kekurangan dirinya, orang dipacu mawas diri. Dan dengan mengetahui kesulitannya, orang dipacu menguatkan diri. Maka dikatakan mengajar dan belajar itu saling mendukung. Mengajar itu setengahnya belajar. Selanjutnya, untuk menjadikan pengetahuan itu benar-benar menjadi milik kita sepenuhnya, maka kita harus mempraktekannya dengan kesungguhan dalam tindakan nyata. Menguraikan sejelas-jelasnya dan sungguh-sungguh melaksanakannya adalah dua hal sebagai penutup atau closing yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan sekaligus kemanfaatan dari yang telah kita pelajari. Jadi pemahaman dan pengamalan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam hal pencapaiannya. Orang hanya bisa memahami arti penting segala sesuatu setelah ia mengamalkannya atau mempraktekannya dalam perbuatan nyata. Dan pada saat yang sama, ia benar-benar harus memahami arti penting segala sesuatu untuk sampai pada tingkat pengamalan yang sebaik-baiknya. Ada 5 pedoman penting yang harus kita pegang terkait dengan metode atau 5 langkah belajar tersebut. Tersurat di dalam Tengah Sempurna bab 19 pasal 20 dan 21. Memang ada hal yang tidak dipelajari, tetapi hal yang dipelajari bila belum dapat janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak ditanyakan, tetapi hal yang ditanyakan bila belum sampai benar-benar mengerti janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak dipikirkan, tetapi hal yang dipikirkan bila belum dapat dicapai, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak diuraikan, tetapi hal yang diuraikan bila belum terperinci jelas, janganlah dilepaskan. Dan ada hal yang tidak dilakukan, tetapi hal yang dilakukan bila belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, janganlah dilepaskan. Bila orang lain dapat melakukan hal ini dalam 1 kali, diri sendiri harus berani melakukannya 100 kali. Bila orang lain dapat melakukannya dalam 10 kali, diri sendiri harus berani melakukannya 1000 kali. Hal yang dapat dicapai dengan jalan ini, sekalipun yang bodoh akan menjadi mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Demikian pembahasan bab 1 pertemuan pertama. Teriring salam, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waite